Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajratul Ihsan, jurusan Sistem Informasi kelas A di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan logika percabangan. Iya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu variabel dan tipe data, yang kedua logika percabangan. Yang pertama yaitu variabel dan tipe data. Tipe data dan variabel merupakan kedua hal yang tidak bisa lepas ketika kita belajar pemrograman apapun. Akan tetapi, tidak semua tipe data dan variabel bisa dikatakan sama, karena setiap bahasa pemrograman memiliki aturan yang berbeda-beda. Variabel adalah simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Adapun jenis-jenis tipe data, yaitu yang pertama void, yaitu kosong, adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte. Biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Yang kedua yaitu char atau karakter, adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Nanti akan ada beberapa contoh-contoh dari jenis-jenis tipe data. Yang ketiga yaitu integer. Integer adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Jadi ketika kita ingin memasukkan variabel angka, maka yang akan kita gunakan yaitu integer. Yang keempat yaitu float atau floating point, adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data angka pecahan. Jadi angka pecahan itu yang kita gunakan yaitu tipe data float. Yang kelima yaitu double. Ya, double adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilainya desimal 2 kali lebih banyak. Yang keenam yaitu bool atau boolean, adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false dan true. Tipe data ini sama seperti bilangan biner yang hanya ada 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Yang ketujuh yaitu wchar atau tipe data yang digunakan sama seperti char yang menyimpan karakter besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad, misalnya huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Adapun contoh dari tipe data atau sintaks tipe data yaitu yang ini. Yang pertama yaitu tipe data ya string, yaitu variabel nama. Tipe data chart yaitu variabel name. Tipe data chart juga kelas, variabel alamat, agama juga chart, dan yang terakhir yaitu tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan di sini dan berat badan itu kan menggunakan angka, jadi kita gunakan tipe data chart. Jadi yang dimaksud dengan tipe data di sini yaitu contohnya yang ini, string, chart, integer. Yang dimaksud dengan variabel yaitu nama, name, kelas, alamat, agama, tinggi badan, dan berat badan. Contohnya di sini cout-nya yaitu masukkan nama, masukkan name, masukkan kelas, dan sampai seterusnya. Selanjutnya kita coba run. Kita masukkan nama, name,
selanjutnya kelas, alamat, selanjutnya agama, tinggi badan, berat badan. Nah, ini adalah hasil sintaks atau programnya, hasil output, yaitu nama, kelas, alamat, tinggi badan, dan berat badan. Jadi ini adalah salah satu contoh program yang untuk menunjukkan tipe data dan variabel. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu logika percabangan. Praktikum logika percabangan atau logika seleksi akan memperkenalkan pemrograman dengan fungsi struktur kendali menggunakan logika percabangan if else, dan switch case. Percabangan if adalah percabangan yang paling dasar. Tugasnya adalah memeriksa nilai boolean atau sebuah ekspresi logika. Jika suatu variabel atau suatu ekspresi logika bernilai true, maka proses yang ada di dalam blok kode if akan dijalankan. Jadi misalkan suatu kondisi itu bernilai true, maka yang akan keluar di situ yaitu hasil yaitu yang ada di dalam blok kode if-nya. Tetapi jika suatu kondisi tersebut bernilai false atau salah, maka dia tidak akan keluar di situ. Nilai if-nya, cout-nya tidak akan keluar. Jika tidak, maka perintah atau kode yang ada di dalam blok tidak akan dijalankan. Jadi dia akan menyeleksi lagi ke bawahnya ketika keadaannya itu false atau salah. Operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua buah operan atau data dapat menghasilkan sebuah hasil. Kegunaan dari operator yaitu menyusun suatu ekspresi dengan melibatkan satu atau beberapa operan data. Selanjutnya ini adalah contoh sintaks logika percabangan seleksi if else. Jadi yang pertama di sini tipe data string, variabel nama, tipe data integer, variabel gaji dan jumlah anak. Jadi di sini adalah program untuk sebuah pegawai untuk menghitung gaji dan jumlah tunjangan anaknya. Jadi yang pertama di sini cout masukkan nama, jumlah gaji dan anak. Nah, di sini logika percabangan if berarti jika jumlah anak sama dengan 0, maka ketika suatu kondisi ini bernilai true, maka dia akan cout-nya akan dijalankan, yaitu tidak ada tunjangan. Dan selanjutnya else if, artinya maka jika jumlah anak sama dengan 1, maka jika suatu kondisi ini bernilai true atau benar, atau kita contohkan misalkan kita masukkan jumlah anaknya 1, maka cout-nya ini akan dijalankan, yaitu dia akan keluar tunjangan sama dengan 50. Begitupun dengan else if, maka jika jumlah anaknya 2, ketika ini bernilai true atau benar, atau kita masukkan jumlah anaknya di sini 2, maka cout ini akan keluar. Dan begitupun seterusnya. Jadi kita ulang lagi, if ketika kondisi ini bernilai true, maka dia akan jalankan cout-nya. Tetapi ketika if ini bernilai false atau salah,
maka dia tidak akan jalankan si out-nya, tapi dia akan menyeleksi lagi ke else if. Ketika ini tidak benar lagi, dia akan seleksi lagi yang ini sampai ada suatu kondisi yang benar. Contohnya kondisi ini yang benar, kita masukkan 3 anaknya, maka kondisi ini yang benar, maka si out-nya ini yang akan dijalankan. Jadi ini adalah contoh if else, sintaks dari if else. Sekarang kita coba jalankan. Masukkan nama, jumlah gaji kita misalkan 100.000, jumlah anaknya misalkan 3, maka dia akan keluar Iksan tunjangannya 150.000 karena jumlah anaknya 3. Gajinya tadi 100.000, jadi tunjangan anak ditambah dengan gaji jadi semuanya 250.000. Jadi ini adalah contoh dari output program penggunaan if else. Selanjutnya logika percabangan dengan menggunakan switch case. Ini adalah contoh dari sintaks atau program dengan menggunakan seleksi switch case. Jadi yang pertama kita menggunakan tipe data chart untuk variabel hari. Outnya di sini masukkan hari. Jadi ini adalah program untuk mencari atau menentukan kita di sini untuk menentukan sebuah hari. Ketika kita misalkan masukkan A, maka dia akan keluar Senin, begitu. Sini switch, yaitu hari. Case atau pilihan, ketika kita memilih A kecil, maka kondisi ini bernilai true, maka outputnya ini yang akan dijalankan, yaitu dia akan keluar yaitu hari Senin. Di sini saya gunakan 2 case. Kenapa? Karena ketika kita mengetik atau ketika kita memasukkan A kecil, maka dia akan keluar Senin. Tetapi ketika kita kita memasukkan A besar atau huruf kapital A, maka outputnya pun akan Senin. Jadi di sini saya menggunakan 2 case agar ketika huruf yang kita masukkan baik itu kecil ataupun kapital, dia pun akan baca. Di sini switch case ini sama artinya dengan pilihan. Ketika kita masukkan A, maka dia akan outnya Senin. Begitu dengan selanjutnya case B. Ketika kita masukkan B, maka yang akan dia jalankan yaitu case B, yaitu hari Selasa. Begitupun dengan case C, ketika kita memasukkan huruf C, maka yang akan dijalankan yaitu case C. Begitupun dengan yang selanjutnya, yaitu ketika kita memasukkan D, maka yang dia akan jalankan yaitu case D, artinya pilihan D, maka outputnya yaitu Kamis. Jadi ini adalah contoh sintaks dari penggunaan switch case. Sekarang kita coba programnya. Contohnya kita masukkan huruf kapital A, maka dia akan keluar hari Senin. Begitupun dengan ketika kita memasukkan huruf misalkan A kecil, maka dia akan bacanya juga Senin, karena di sini ketika kita tadi memasukkan A besar, dia juga akan membacanya Senin. Ketika kita memasukkan A kecil, maka keluar Senin juga, karena di sini saya menggunakan 2 case A kecil dan case A besar, sehingga dia mampu baca. Jadi outputnya yaitu hari Senin. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan logika seleksi, yaitu logika percabangan atau seleksi, yaitu dengan menggunakan switch case. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.